welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya aku mau minta maaf banget karena aku jarang upload ya bulan ini. Itu karena aku pulang kampung gitu loh. Jadi bukan kalian doang yang mudik, aku juga mudik gitu loh. Dan kalau aku lagi di kampung, aku tidak bisa ngonten karena ya fokus main bareng keluarga gitu loh. Anyway, jangan lupa ditonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga klik tombol notification supaya tiap kali aku upload kalian bisa tahu. Anyway, buat kalian yang mau nge-request cerita selanjutnya bisa langsung komen di bawah sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa di subscribe. Nah, kayaknya itu aja deh. Selamat makan, selamat menonton, dan selamat Hari Raya Idul Fitri guys. Duit unlimited atau boneka singa? Ya, boneka singa lah. Iya tahu yang sekarang udah tajir melintir gara-gara jadi detektif jenius. Detektif jenius gak tuh? Deh yuk berangkat kerja. Wow, ini boneka singanya. Ih lucu banget. Pian, ayo buruan berangkat, udah telat ini. Iya. Pian, ada 5 kasus pembunuhan yang harus lu pecahkan lagi hari ini. Kira-kira seminggu bisa nggak lu temukan pelakunya? 5? Waduh, banyak juga ya Pak. Pastinya bisa lah Pak. Orang Pian aja mecahin kasus pembunuhan berantai minggu lalu cuman 2 hari doang. Tapi ini beda, Cel, lu lihat aja lokasinya tuh jauh-jauh banget. Dan yang ditemukan itu cuman kepala dan kuku-kukunya korban. Badannya kemana? Nah itu, tugas lu buat cari di mana potongan tubuh lainnya dan siapa pelakunya. Semangat ya Pian. Oh ya Chelsea, kamu juga ikut bantuin Pian ya. Jangan cuma numpang nama doang. Nih, saya mah selalu ngebantuin kali Pak. Ya kan Pian? Yan jawab. Sumpah gue gak bisa pecahin kasus ini. Gimana ya? Keluarin boneka singa. Udah. Tapi buat apa? Potongan-potongan tubuh mereka saat ini sedang Boneka singanya bisa bicara. Saya ulangi, potongan-potongan tubuh mereka saat ini sedang dibekukan di suatu tempat bernama Blue Owl. Blue Owl? Tapi bukannya itu deket banget ya sama rumah gua? Benar sekali, jarak Blue Owl dengan rumah kamu hanya 1 kilometer. Oke, terus kenapa boneka singa kayak lu bisa bicara? Hello? Yan, lu lagi ngobrol sama siapa sih? Dari tadi aneh banget. Gak ada. Anyway, ayo kita berangkat ke Blue Owl dekat rumah gua. Blue Owl? Kulkas raksasa yang dingin itu? Ih males, lu aja dah. Ayolah Cel, bisa aja di sana itu tempat kita bisa nemuin kayak bukti-bukti kematian 5 orang ini. Ya udah iya, gue yang nyetir dah. Yuk berangkat. Yan, kita udah sampai. Hello, kenapa lu dari tadi pelototin tuh boneka singa sih? Gak apa-apa. Anyway, yuk langsung aja kita masuk. Kata sandi untuk masuk ke Blue Owl adalah 66123666. Lu denger gak barusan ini boneka singa ngomong gak sih? Ian bisa nggak usah bercanda gak sih lu? Lu bikin gue takut anjir. Tapi Dia tidak akan bisa mendengarku karena yang memilikiku sajalah yang bisa mendengarku. oh I see, bener berarti kata boneka singa ini lu kagak bisa denger dia karena ya lu bukan pemiliknya gitu loh. Ih, ini si Pian keseringan ngurus kasus pembunuhan jadi gila juga kali ya. Anyway yuk langsung aja masuk. Kata sandinya 66123666. Loh, kok lu bisa tahu kata sandinya sih Yan? Tahu dari mana? Soalnya tuh gue jelasin nanti deh. Yuk masuk dulu. Gila, dingin banget anjir. Yan, gua tunggu di luar aja ya. Ih jangan Chelsea. Nih lu pakai jaket gue aja deh. Daripada lu pergi, jangan tinggalin gue sendirian. Lah lu kasih jaket lu emang lu kagak kedinginan apa? Kagak, gue mau udah biasa dingin-dingin begini, nggak lemah kayak lu. Siap, si paling tahan dingin. Anyway, apa sih yang lu cari di sini Yan? Apalagi kelima tubuh korban yang tadi pagi Pak Ernest kasih gue itu loh kasusnya. Oh, tubuh. Apa? Kenapa lu datang sendiri sial? Yang kayak gini kan harus dikawal polisi. Masalahnya gue sendiri juga nggak yakin gitu ada nggak tubuh-tubuh para korban itu di sini. Ya, Yan, coba lu lihat itu kenapa ada yang tiduran di lantai ya? Tiduran? Maksud lu? Tuh, tubuh manusia tak berkepala dan pas banget jumlahnya ada 5. Ini artinya apa yang diomongin sama boneka singa ini benar dong. Ini artinya apa yang diomongin sama boneka singa ini benar dong. Kita harus lapor ini ke Pak Ernest secepatnya. Good job Pian. Gila, nggak sampai 24 jam kamu bisa nemuin tubuh-tubuh korban. Bapak bener-bener gak salah pilih kamu jadi detektif di kasus ini. Duh, apaan sih Pak? Lebay deh. Tapi seriusan deh, otak kamu kenapa bisa sejenius itu sih? Dari mana coba kamu bisa tahu semua tubuh mereka ada di sana?
Itu karena... Duh, nggak mungkin kan? Gue bilang karena si boneka singa ini, yang ada mereka mikir gue gila dan lisensi detektif gue dicabut lagi. Halo, detektif jenius. Pian, kenapa lo mendadak diam? Maaf Pak, saya mendadak ingat tiba-tiba saya masih ada beberapa berkas yang harus dicek buat nemuin pelaku dari pembunuhan 5 korban ini, Pak. Oh iya, bener juga ya. Kalau gitu silahkan Pian kembali bekerja. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Halo Cel. Pian, hari ini gue gak kerja ya. Gue mendadak kena DBD nih. Oh alah, kalau gitu lu istirahat aja biar gue yang tangkap pelakunya hari ini. Tangkap pelaku? Emangnya lu udah tahu siapa pelakunya, Yan? Belum sih, tapi gue yakin pasti gue bisa nangkap pelakunya hari ini. Jadi lu tenang aja, istirahat ya. Boneka singa, gue kan berhasil nemuin 5 tubuh korban yang terpisah dari kepalanya berkat lu nih. Kira-kira lu tahu gak sih apa ada barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku gitu loh? Tentu saja, pelaku meninggalkan kapak bekas pembunuhan di rumahnya. Dan di kapak tersebut terdapat semua DNA para korban yang bisa diidentifikasi oleh para polisi. Apa? Dia ngebunuh 5 orang itu cuman pakai kapak doang. Oh my god, gila sih. Dan kira-kira lu tahu nggak ya alamat rumah pelakunya di mana? Tentu saja, pelakunya tinggal di... Yan, lu beneran tangkap pelakunya? Kok bisa dan di mana? Iya anjir, di rumahnya. Rumahnya? Lu tahu dari mana alamat rumahnya? Dan emangnya udah pasti dia pelakunya? Semua saksi mata emang lu udah wawancarai, lu tanya-tanyain gitu, Saksi Yan? mata? Emangnya ada saksi mata dari kejadian pembunuhan ini? Ih, ada dong, Yan. Dan mereka ya bahkan cerita Anyway, kalau... itu nggak penting deh. Lagian juga pelakunya udah ketangkap coy, beserta semua barang-barang bukti yang dipakai buat ngehabisi para korban gitu loh. Ada kapak dan ada DNA para korbannya di sana dan bisa diidentifikasi sama polisi nantinya. Tapi Yan, kenapa ada yang aneh ya? Kenapa seakan-akan lu kayak nutupin sesuatu dalam kasus ini? Hah? Itu karena kalau gue kasih tahu dari mana gue dapetin semua info ini, lu pasti gak bakal percaya coy sama gue. Jangan bilang lu tahu dari boneka singa yang waktu itu lu pilih lagi, Yan. Yan, lu kayaknya ada gangguan jiwa deh. Boneka tuh nggak bisa bicara. Mending lu ke dokter jiwa deh ngecekin. Tapi Cel, logikanya kalau bukan si boneka singa ini yang ngasih tau gue, siapa coba gitu loh. Dia bahkan ya bisa tahu sedetail itu, kayak di mana para korban bisa ditemukan, dan bahkan barang bukti beserta kayak DNA, bahkan rumah pelakunya aja dia tahu gitu loh, Cel. Lu beneran ngomong gitu karena gak tahu apa pura-pura bodoh sih, Yan? Maksud lu? Lu tahu semua itu karena lu, Yan, pelaku dari pembunuhan ke-5 orang yang kehilangan kepalanya itu. Apa? Gue pelakunya, kata lu. Kok bisa tahu sih? Lu tahu semua itu karena lu, Yan, pelaku dari pembunuhan ke-5 orang yang kehilangan kepalanya itu. Apa? Gue pelakunya, kata lu. Kok bisa tahu sih? Tapi tenang aja, gue gak bakal ngehabisin nyawa lu tanpa alasan yang jelas kok. Alasan yang jelas? Emangnya apa alasan ke-5 orang itu sampai harus metong di tangan lu, Pian? Apalagi, asal lu tahu 5 orang yang metong itu tuh semua temen main gue dulu. Dan tahu gak sih, cuman gara-gara 5 menit gue telat balas grup. Mereka bikin grup baru coy tanpa gue. Apa? Cuman karena hal sesepele itu, Ian? Sepele kata lu. Hah, berarti lu bakal kaget nih kalau tahu gue udah nghabisi 30 orang. Cuman gara-gara mereka nggak ngundang gue ke reuni sekolah. Lu jangan bilang selama ini lu bisa nyelesain semua kasus pembunuhan di kota ini karena gue pelakunya. Makanya gue bisa tahu di mana semua barang buktinya berada. Gak mungkin, tapi kok bisa? Maksud gue, pelaku di setiap pembunuhan kan sudah ditangkap gitu Itu loh. karena nggak susah cari kambing hitam di era sekarang ini. Lu tinggal bayar dan selesai. Orang lain masuk ke penjara ngegantiin nasib lu. Gampang kan? Mungkin selama ini lu bisa lolos dengan duit lu itu, Ian. Tapi pas gue ungkap semua tindakan mengerikan lu ini, gue yakin even duit gak akan bisa selamatin lu dari hukuman seumur hidup di penjara. Ya, kita lihat aja nanti ya. Ayo semuanya langsung tangkap dia dan jadiin dia stok kambing hitam buat pembunuhan gua selanjutnya. Baik, Pian. Loh, Pak Ernest, kok Bapak di sini? Kaget kan lu? Hah, ini nggak seberapa, Chelsea. Ingat, di negara kita duit lebih berkuasa daripada kebenaran. Dan kira-kira lu tahu nggak ya alamat rumah pelakunya di mana? Tentu saja,
Pelakunya tinggal di perumahan Kembangan nomor 88. Ian, kamu kok dari tadi ngomong sendiri sih? Obat kamu udah kamu minum kan? Obat? Iya, obat yang rutin harus kamu minum itu loh. Permisi paket, apakah benar ini perumahan Kembangan nomor 88? Iya Kang Paket, sebentar saya bukain ya pintunya. Anyway Pian, jangan sampai kamu lupa minum obatnya ya. Mama nggak mau kamu sampai membunuh lagi kayak dulu karena jujur, Mama capek membersihkan semua bukti-bukti kejahatan yang kamu lakukan gitu loh. Oh iya ya, aduh kok gue bisa lupa sih. Guys, cincin nikahku hilang. Padahal baru nikah 5 bulan. Nah, ceritanya kita lagi piknik di pantai, terus tanganku berpasir. Jadi pas aku bersihin dia kelempar gitu loh. Mungkin karena agak longgar, aku juga nggak tahu sih kenapa tuh cincin nikah bisa tiba-tiba longgar. Intinya ada kali sejam kita cuman gosok-gosok pasirnya gini, cariin dan nggak ketemu. Terus akhirnya aku kepikiran apa aku bikin challenge aja ya yang bisa nemuin dapat 500.000. Terus tahu apa? Emakku tiba-tiba nemuin, guys. Kalian lihat sebahagia apa mukanya. Kayak bener-bener nggak sampai 3 detik langsung ketemu. Di dekat tumpukan batu ini. Langsung berterima kasih sama Tuhan. Abis nikah bahas honeymoon? Tidak. Sejarah Indonesia? Iya. Lagi bahas sejarah alasan Belanda jajah Indonesia. Lalu mendadak ganti jadi bahas sejarah kebijakan ekonomi negaranya. Endingnya jadi raja kerajaan kentang.